Halo, shalom teman-teman. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab ketika kita webinar waktu yang lalu. Pertanyaan pertama, bagaimana menjelaskan selibat atau celibacy dalam terang Kejadian 2 ayat 18 sampai 25? Bagaimana kita melihat tentang orang-orang yang selibat ya. Nah, ini menarik untuk kita mempelajarinya. Saya pikir juga kita harus melihat Alkitab sebagai kesatuan sehingga apa yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 adalah panggilan untuk membangun keluarga di dalam pernikahan, tetapi juga di dalam bagian yang lain. Misalnya ketika Rasul Paulus menjelaskan di 1 Korintus, dia menjelaskan tentang panggilan untuk tidak menikah. Nah, jadi saya pikir dua-duanya adalah panggilan yang kita harus gumulkan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Tentunya dalam proses menggumulkannya, saya pikir ada banyak diskusi yang bisa dilakukan ya. Tetapi secara sederhana begini, ketika belum menikah ya itu berarti single. Ya, lalu kemudian waktu single, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah ini juga sebagai panggilan untuk boleh hidup bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan dan sesama. Sehingga buat orang-orang yang menikah maupun yang belum menikah, ya sama-sama melihat hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, sementara itu di dalam waktu yang panjang mungkin kita semakin meyakini bahwa oh iya, panggilan saya nampaknya tidak menikah, maka kita pun harus melihat itu sebagai bagian yang adalah panggilan Tuhan untuk tetap jadi berkat bagi sesama. Nah, jadi memang di dalam kekristenan kita melihat ada bagian ini juga sehingga kita tidak menentang untuk orang-orang yang meyakini memang dia selibat, tetapi tentunya harus dilalui dalam proses yang cukup panjang. Nah, kira-kira itu ya jawabannya secara sederhana. Lebih jauh sih teman-teman bisa mempelajari beberapa teks, misalnya 1 Korintus pasal 7, di dalam bagian yang Paulus sampaikan juga tentang panggilan untuk hidup selibat ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, untuk aspek pengenalan akan Tuhan. Misalnya pada saat ini yang bersangkutan hanya sekadar Kristen, tapi belum sepenuhnya mengenal Tuhan, apakah worth to try? Apakah akan bertumbuh? Wah, ini pertanyaan yang saya pikir juga waktu yang akan menjawab ya. Nah, tapi bagi saya begini. Yang pertama, pastikan dulu bahwa dia sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan. Sementara proses pertumbuhan itu adalah sebenarnya perjalanan seumur hidup. Jadi belum ada dari kita yang sudah sempurna dalam pertumbuhan. Nah, karena itu cobalah di dalam masa berpacaran, masa pengenalan ini, teman-teman juga benar-benar bisa meyakini apakah dia mau bertumbuh atau tidak. Makanya dalam melakukan aktivitas di dalam berpacaran, saya pikir bukan romantisme belaka, tetapi pastikan misalnya kita beribadah bersama, membaca Alkitab, kita sharing bersama, kita PA bersama, kita merenungkan firman Tuhan bersama, kita diskusikan. Dari situ sebenarnya akan kelihatan orang ini sebenarnya rindu belajar terus bertumbuh dalam Tuhan atau tidak. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka harus langsung silahkan. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir mendalam, kenal lebih jauh sebelum memutuskan untuk tahap-tahapan selanjutnya di dalam kehidupan relasi kita. Ya. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Bagaimana jika dalam aspek-aspek yang menjadi pertimbangan itu sudah dirasa terpenuhi, tapi kemudian konfirmasi orang tua tidak sesuai dengan pilihan kita. Nah, memang untuk berbicara tentang persetujuan orang tua ya, orang tua memberikan konfirmasi atau memberikan restu, itu juga sesuatu yang perlu sama-sama digumulkan bersama dan diperjuangkan. Jadi saya tetap melihat dalam relasi ada orang-orang yang di dalam menjalani perjalanan relasi ini akhirnya makin meyakini juga ya. Mereka berdoa bersama untuk restu orang tua. Karena sebenarnya melihat nggak ada yang salah ya. Mungkin orang tua punya pertimbangan yang perlu kita dengarkan. Tetapi pada akhirnya kita yang mengambil keputusan. Nah, buat beberapa orang ada yang akhirnya tanda kutip ya seperti melawan keinginan orang tua.
mempertahankan apa yang dia yakini dalam doanya, dalam relasinya dengan pasangannya. Tetapi juga beberapa ada yang akhirnya menyadari ya sudah, hubungan kita nampaknya tidak akan berlanjut. Jadi saya harus katakan berlanjut tidaknya hubungan karena restu orang tua itu butuh pergumulan. Nah, butuh pertimbangan. Kalau teman-teman punya orang-orang yang dewasa secara rohani di sekitarmu, orang-orang yang ada di gereja, para hamba Tuhan, kalian bisa berkonsultasi ya. Dan mungkin untuk memahami apa sebenarnya yang tidak direstui oleh orang tua. Alasannya apa? Apakah alasan itu sesuatu yang mungkin secara kultural misalnya harus satu suku, padahal sebenarnya tidak melanggar firman Tuhan. Di firman Tuhan tidak ada kewajiban harus satu suku. Jadi kemudian dari situlah kita bergumul. Nah, memang jawaban dari pergumulan setiap orang bisa berbeda ya. Ada yang akhirnya mantap lanjut, terus dobrak sampai akhirnya orang tua setuju. Ada yang akhirnya melihat bahwa nampaknya sulit kami untuk lanjut sehingga berpisah baik-baik. Nah, saya pikir pergumulan jadi jawaban untuk melihat bagaimana mengatasi hal restu orang tua ini ya. Jadi sekali lagi memang relasi itu butuh pengenalan, butuh perjuangan, butuh realistis juga melihat situasi, dan akhirnya perlu ambil keputusan yang di mana setiap keputusan selalu ada konsekuensinya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah pandangan apabila cowok itu harus lebih dominan dari cewek dalam hal sepadan itu tepat? Dengan alasan akan menjadi kepala keluarga, bagaimana menyikapinya? Saya mungkin mengkritisi istilah dominan. Ya, mungkin bukan masalah dominan, tetapi setiap orang, maksudnya setiap juga bagian laki-laki dan perempuan punya bagiannya masing-masing, punya perannya masing-masing. Jadi kita ini setara di dalam kemanusiaan. Tidak ada yang, oh kalau perempuan lebih kurang manusiawi, lebih kurang manusia, laki-laki lebih manusia karena dia yang memimpin segalanya. Tidak. Kita sama, tetapi punya peran yang berbeda. Nah, peran yang berbeda ini bukan masalah dominasi, tetapi masalah memang itu perannya. Nah, biasanya dalam kaitan ini pria adalah pemimpin. Perempuan kesannya yang dipimpin. Dalam hal tertentu ya perempuan misalnya mengatur kehidupan rumah tangga. Apa yang dimakan, apa yang dimasak, begitu ya. Nah, kalau dibilang dalam hal itu, wah, dalam hal menu makanan di rumah kok perempuan dominan? Nah, itu bukan masalah dominan, itu perannya. Kok dalam hal memimpin rumah tangga kok laki-laki dominan? Itu perannya. Nah, karena itu di dalam menjalani masa pengenalan, penyesuaian terhadap peran masing-masing dan melihat bagaimana peran ini dijalankan dengan baik, di situ jadi penting, ya. Jadi itu perlu kita hayati. Laki-laki harus benar-benar menemukan perannya dan termasuk mengembangkan bagaimana memimpin, bagaimana mengambil keputusan, dan perempuan juga ada bagian yang dimana dia juga harus mengembangkan perannya, ya. Nah, itu pertanyaan yang keempat. Sekarang yang kelima. Bagaimana pandangan Alkitab dengan pasangan yang memiliki gangguan sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual? Apakah seks menjadi suatu esensial dalam pernikahan? Nah, ini pertanyaan yang baik, tapi juga tentunya perlu penjelasan yang cukup panjang, khususnya di dalam realita kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, termasuk salah satunya ada disfungsi, penyakit misalnya terhadap fungsi seksual. Nah, untuk pasangan yang seperti ini, saya tetap menyadari bahwa pernikahan itu lebih daripada sekedar hubungan seksual. Bukan berarti hubungan seksual tidak punya peranan, tidak punya bagian, tetapi jauh lebih luas dari itu bahwa pernikahan bukan sekadar masalah hubungan seksual. Contohnya kalau kita lihat opa-oma yang sudah semakin tua, dalam hal hubungan seksual mungkin mereka tidak menikmatinya lagi seperti waktu muda, tetapi pernikahan bicara persahabatan, bicara untuk memberi diri kepada pasangan, saling memperhatikan, saling mendoakan. Jadi ada banyak faktor yang terkait. Memang di dalam kehidupan yang lebih muda, yang masa muda, maka fungsi seksual jadi bagian yang penting.
Tetapi sekali lagi untuk pasangan yang setelah menikah tentunya mereka mungkin mengalami pergumulan di dalam fungsi peranan seksual, maka saya tetap melihat itu bukan menjadi alasan untuk ya udah kita cerai aja. Kenapa dia nggak bisa berfungsi? Tetap di dalam anugerah Tuhan, kita harus bisa melihat pernikahan lebih daripada sekedar persatuan seksual. Jadi saya pikir inilah yang kita dalam pernikahan, misalnya kita berjanji menerima pasangan kita sehat maupun sakit, miskin maupun kaya. Saya pikir itu teruji ya. Dan akhirnya melihat kesatuan pernikahan itu lebih daripada sekadar hubungan seksual. Mungkin itu yang saya bisa tanggapi ya. Pertanyaan terakhir, saya mau bertanya, saya pernah mengikuti sebuah persekutuan yang dimana anggotanya perlu atau setidaknya melapor kepada seorang mentor jika ia sedang naksir kepada seseorang. Mungkin seperti meminta restu dari seorang pemimpin rohani. Apakah menurut Kak, praktek ini alkitabiah? Saya harus jawab bisa ya dan tidak ya. Karena apa? Tentu saya sangat menegaskan bahwa pentingnya komunitas juga mengambil peran di dalam relasi kita. Kenapa? Karena kita tidak sekedar hidup sendiri. Kita butuh komunitas, dan komunitas yang baik tentunya juga akan menolong kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting. Tetapi juga saya harus katakan bahwa bukan komunitas yang menentukan pilihan kita pada intinya, karena komunitas memberikan pertimbangan. Dan kemudian kita secara pribadi harus mengambil keputusan berkaitan dengan pilihan-pilihan kita. Nah, di sini yang saya lihat, saya tahu ada beberapa gereja persekutuan yang menerapkan hal seperti ini. Betul-betul di bawah kendali dari pemimpin rohaninya. Saya harus ingatkan bahwa tetap pemimpin rohani adalah manusia yang mungkin salah. Jadi, karena itu, saya lebih melihat pemimpin rohani bisa kasih masukan, tapi sebenarnya pemimpin rohani yang baik akan mengajak adik rohaninya bergumul bersama. Bukan memaksakan harus begini. Dalam hal-hal tertentu mungkin kita bisa tegas. Tidak dengan yang tidak seiman. Tapi kemudian kita bisa juga mengajak dia untuk melihat bahwa ada bagian-bagian yang menjadi konsekuensi dari ketidaktaatan. Jadi kita menolong ketimbang kita mendikte. Nah, disitulah saya pikir bimbingan rohani yang baik bukan membuat orang itu tidak bergumul secara pribadi mengambil keputusan, bahkan mengambil keputusan untuk dia ya. Boleh atau tidak tergantung saya. Saya pikir tidak demikian. Itu bukan pergumulan yang mendewasakan, tetapi kita perlu untuk menolong orang-orang yang ada dalam komunitas kita bisa bergumul di hadapan Tuhan dan benar-benar mempertimbangkan masukan-masukan dari orang-orang yang mengasihi, yang peduli dengan dia. Jadi secara khusus saya harus katakan pertanyaan ini, apakah tadi ditanyakannya, apakah minta restu seperti ini alkitabiah atau tidak? Saya harus katakan di Alkitab dua sisi ya. Jadi bukan hanya mengambil keputusan atas keputusan hidup orang lain, tetapi juga ada sisi membimbing, mendewasakan. Jadi sebenarnya saya lihat justru ini tidak utuh secara Alkitab. Nah, mungkin itu jawaban saya. Kiranya menolong teman-teman juga untuk terus bergumul dan relasi-relasi seperti ini terus kita bangun di dalam takut akan Tuhan dan hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.